Yo, para wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen SKSD. Seberapa kuat si Doi? Nah, di konten SKSD kemarin gitu kan, gue udah bahas gitu soal Rudeus, kekuatannya Rudeus. Dan sekarang gue mau bahas gitu kan, Orsted, sang dewa naga terkuat saat ini yang ada di seri Mushoku Tensei, yang dikatakan ya sebagai musuh bebuyutan dari Hitogami. Tapi ya di sini gue mau bahas kekuatannya aja nih, walaupun ya adalah tipis-tipis bahas masa lalunya Orsted gitu kan, yang bakal gue kasih tahu nanti lah biar lu pada mudeng gitu kenapa Orsted sebegitu bencinya sama Hitogami. Tapi ya sebelum ke pembahasannya gitu kan, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID gitu kan, yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lu mau dukung gue tapi lu pengennya biar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung ke membership Warga Isekai, lu juga bisa akses konten eksklusif yang gue bikin, kayak ya cerita original buatan gue sendiri, yaitu Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru, dan The Zero Esper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan ya kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan kalau menurut lu ceritanya itu menarik dan lu pengen dengerin lanjutannya, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan tanah dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasan SKSD Orsted. Nah, sebelum ngebahas kekuatannya Orsted gitu, gue mau bahas sedikit nih masalahnya Orsted, yang dimana bapaknya Orsted itu adalah dewa naga pertama, sedangkan ibunya Orsted itu adalah manusia yang merupakan anak dari dewa manusia yang asli, bukan Hitogami ya. Ada dewa manusia yang asli gitu, yang dimana gitu itu wujudnya diambil sama Hitogami. Jadi ya bisa dibilang Hitogami itu apa ya, fake lah, dewa manusia tipu-tipu gitu loh. Dan dewa manusia yang asli itu adalah nenek atau kakeknya si Orsted. Dan kenapa Orsted itu bisa punya dendam kesumbat sama Hitogami, itu dikarenakan misinya sebagai ras naga dan dewa naga yang harus membunuh Hitogami, orang yang udah membunuh ibunya Orsted, orang yang sudah memusnahkan ras naga, orang yang udah membunuh bapaknya Orsted, dan juga membunuh Laples, saudara angkatnya Orsted. Nah, Orsted kayak yang gue bilang tadi, itu kan anak dari dewa naga pertama dan juga cucu dari origin dewa manusia. Dan jelas itu ngebuat kekuatannya Orsted jadi nggak ngotak. Apalagi dia udah hidup selama puluhan ribu tahun gitu kan. Pastinya Orsted udah menguasai berbagai sihir, ilmu berpedang, pertempuran, dan yang sejenisnya lah, sampai ke tingkatan tertentu. Dan karena pengalamannya itu, dia jadi cepat belajar banyak hal. Dan salah satu contohnya ya sihir dual casting yang Rudeus ciptakan, yang bisa dikopi sama Orsted dalam sekali lihat. Sampai ya Hitogami itu mencatat kalau Orsted adalah makhluk terkuat, tapi dia punya satu kelemahan fatal, yaitu mana regennya atau regenerasi dari energi sihirnya Orsted yang lambat dibandingkan semua makhluk. Tapi ya tetap itu nggak mengubah fakta kalau Orsted adalah makhluk terkuat di Mushoku Tensei. Sampai ya dia bisa ngalahin beberapa makhluk terkuat lain dengan singkat dan tanpa menggunakan sihir. Jadi dia bisa ngalahin orang-orang kuat gitu di dunia Mushoku Tensei tanpa pakai sihir. Dan itu dikarenakan ya kekuatan fisiknya Orsted yang nggak perlu diragukan dan emang kagak ngotak sih. Karena ya serangan dewa utara aja gitu kan, yang udah pakai full power, terus udah pakai full equipmentnya, yang udah gila-gilaan gitu lah intinya, itu sama sekali nggak guna di depan Orsted. Terus disambar petirnya Rudeus sama sekali nggak ngasih luka. Kena serangan dari tembakan magic armornya Rudeus juga nggak ngasih luka. Dan serangan dari Dewa Air Raja itu juga nggak mempan di Orsted, yang intinya ya dia punya resistensi yang gede banget gitu loh. Bahkan ya termasuk resistensi rasa sakit. Jadi sekalipun si Orsted kena damage gitu kan, atau bahkan ya sampai tangannya kepotong gitu loh, Orsted sama sekali nggak ngerasain sakit. Yang iya tangannya kepotong aja malah diambil gitu loh. Yang dengan santainya dia jadiin senjata itu tangannya kan. Boom, gila ya. Nah, pukulannya Orsted itu juga nggak main-main gitu, yang dimana dia bisa ngebunuh dua naga merah gitu kan, yang posisinya di situ lagi ngamuk mungkin ya, yang dimana dua naga itu ya itu mati sama Orsted dalam satu kali pukulan. Satu naga satu pukulan itu mati tuh sama Orsted. Lu bayangin dua naga mati sama Orsted ya kan, dalam satu kali pukulan doang tanpa pakai sihir, bener-bener ditonjok doang sama Orsted. Terus Orsted itu juga bisa nerbangin Rudeus yang pakai magic armor gitu loh. Itu magic armor berat banget loh. Itu bisa diterbangin ya kan sama Orsted cuma dalam satu kali pukulan sampai ratusan meter.
Dan Orsted itu juga punya mata apa ya? Mata elang mungkin lah kalau bisa gue bilang. Jadi Orsted itu bisa ngeliat sampai beberapa kilometer tuh. Intinya kayak gitulah penglihatannya si Orsted. Dan dia itu juga punya kecepatan cahaya yang dimana ya kecepatan cahayanya itu dia pakai waktu buat ngelawan dewa air yang dipakai sama Orsted untuk nge-cancel serangannya dewa air. Dan Orsted itu juga punya stamina yang gak kaleng-kaleng lah. Karena ya gak pernah sekalipun gitu loh dia kecapean waktu gelut ya kan. Tapi ya bukan gelut di ranjang ya. Gelut fighting nih. Beda kalau di ranjang. Walaupun gue yakin sih Orsted sama-sama gak bakal capek kalau gelut di ranjang juga. Karena ya Orsted aja kuat gitu. 100 hari gak makan dan 10 hari gak tidur gitu. Berarti kan itu nandain kalau ya staminanya Orsted bukan kaleng-kaleng lah. Nah buat teknik gitu kan, semua teknik bertarungnya Orsted itu ada di rank dewa atau ya tingkatan dewa lah. Contohnya ya teknik dewa air yang dia pakai buat ngelawan Ares, terus teknik dewa utara dan juga teknik pedang dewa itu semua ada di tingkatan dewa. Dan Orsted bisa pakai semua teknik itu tanpa pakai pedang. Dan tercatat kalau Orsted adalah satu-satunya yang bisa pakai teknik pedang rank dewa ya kan. Cuma modal tangan kosong tanpa pakai pedang atau katana lah. Dan udah jelas gaya bertarungnya si Orsted itu ya hand to hand combat gitu kan. Yang udah ada di tingkatan dewa juga. Dan kalau ada tingkatan di atas itu ya mungkin Orsted ada di tingkatan itu. Karena ya kayak yang gue bilang tadi, Orsted satu-satunya yang bisa pakai teknik pedang dewa cuma modal tangan kosong gitu loh. Itu hand to hand combat banget kan. Tapi ya walaupun tercatat dia sebagai petarung hand to hand combat yang udah di tingkatan dewa lah, tetap aja gaya bertarungnya Orsted itu cenderung defensif gitu, buat mengobservasi lawannya dulu dan mempelajari teknik lawannya atau bahkan sampai mengcopy teknik lawannya gitu loh. Yang dimana tujuan dari Orsted itu biar dia bisa menggunakan seminimal mungkin kekuatannya, entah itu dalam sihir, entah itu dalam kekuatan fisik, yang jelas dia bisa pakai seminimal mungkin, seefisien mungkin gitu loh. Dan itu adalah tujuannya si Orsted. Makanya dia cenderung defensif. Dan Orsted itu bisa pakai semua jenis aura tanpa terkecuali. Makanya dia bisa nguasain semua teknik juga tuh tanpa terkecuali. Termasuk Sand Battle Aura yang cocok buat hand to hand combat modelan Orsted gini. Karena yang gak boros mana juga. Dan itu dia pelajari dari catatan rahasia Dewa Naga sebelumnya yang bernama Urupen. Dan Orsted itu bukan cuma bisa mempelajari teknik Sand Battle Aura, bukan teknik sih. Intinya mempelajari Sand Battle Aura itu bukan cuma mempelajarinya, tapi Orsted juga berhasil menyempurnakan Sand Battle Aura yang belum sempurna. Dan tercatat kalau Sand Battle Auranya Orsted itu susah banget buat ditembus. Bahkan serangan dari Atove aja gitu, salah satu Raja Iblis, itu nggak bisa nembus Sand Battle Auranya Orsted. Makanya ya dia kaget banget waktu Rudeus bisa nembus Sand Battle Auranya gitu kan. Cuma pakai Stone Ballet doang, kayak yang udah ditunjukin lah di anime tuh, yang tangannya si Orsted kena luka. Nah itu kan dia lagi pakai Sand Battle Aura tapi itu bisa ditembus tuh sama Rudeus. Nah di situ si Orsted kaget karena Rudeus bisa nembus itu. Yang ya wajar sih gitu, Rudeus bisa nembus itu. Toh kekuatannya Rudeus kan berasal dari Laples, kakak angkatnya si Orsted. Atau bisa dibilang ya pengasuhnya Orsted dulu lah. Dan bukan cuma soal kekuatan tempur gitu ya, otaknya Orsted itu juga pinter banget. Makanya ya dia bisa menguasai berbagai teknik sampai ke tingkat tertinggi. Dan juga meniru berbagai teknik musuhnya dalam sekali lihat. Dan yang lebih gila lagi, Orsted bisa mikirin rencana sampai ratusan tahun ke depan. Bukan beberapa langkah, ratusan tahun ke depan gitu loh. Dan itu karena Orsted bisa tahu kapan orang lain dilahirkan, siapa orang tuanya, dan berapa kali orang itu bereinkarnasi. Orsted bisa tahu semua itu gitu loh. Makanya ya dengan informasi segila itu nggak aneh dia itu suka ngasih misi ke Rudeus yang kelihatannya aneh sih misi-misinya gitu loh. Kayak nyelamatin orang yang sama sekali nggak mereka kenal. Terus nolong pedagang yang cuma tersesat doang di hutan. Terus juga membeli budak dari pasar budak yang nanti bakal dijual lagi gitu kan di tempat lain. Atau bahkan ya disuruh nolong maling gitu. Maling ditolong, Orsted nyuruh itu gitu loh. Yang itu semua sih kedengerannya aneh gitu ya. Tapi di mata Rudeus itu nggak aneh Orsted ngasih misi kayak gitu. Karena ya semua orang yang ditolong sama Orsted itu bakal berguna di masa depan buat Orsted dan juga Rudeus waktu melawan Hitogami. Dan sebagian besar orang-orang itu gitu kan, orang yang ditolong sama Orsted dan juga Rudeus itu bakal jadi koneksinya Rudeus juga. Jadi ya Orsted sengaja ngasih misi-misi aneh ke Rudeus biar Rudeus itu bisa punya koneksi ke berbagai orang penting yang nanti ya orang-orang itu bakal berguna juga buat Orsted. Selain itu, Orsted juga tahu tuh counter dari setiap musuhnya gitu dengan cara mengobservasi. Yang salah satu contohnya kayak ngancurin jantung penyihir sebelum penyihir itu merapalkan mantra, ngasih saran ke Rudeus soal magic armor yang bisa dipakai sama Rudeus untuk melawan teknik dewa air.
Terus dia juga ngelatih Rudeus buat ngelawan berbagai teknik bertarung. Jadi Rudeus punya teknik bertarung counter lah intinya gitu. Dan di bawah bimbingannya Orsted, Rudeus sadar seberapa pinter dan kuatnya Orsted. Karena dalam 1 tahun aja skillnya Rudeus itu jadi level up gila-gilaan. Sampai dia ngerasa kalau di masa lalu gitu loh, dia itu cuma buang-buang waktu doang. Gak ada latihan yang berguna setelah dia latihan sama Orsted. Jadi kayak anjir, waktu muda gue ngabisin waktu doang gitulah. Intinya pikirannya Rudeus tuh gitu. Jadi kayak dia buang-buang waktu gitu loh. Masa mudanya dia buang dengan cuma-cuma setelah dia dapat pelatihan dari Orsted. Nah, Orsted itu juga bisa pakai semua jenis sihir tanpa terkecuali. Tapi dia lebih sering pakai kekuatan fisik kayak yang gue bilang tadi. Karena ya mana regennya yang cenderung lambat. Dan dia itu bakal pakai sihir kalau emang dibutuhkan aja. Kalau emang diperlukan buat pakai sihir ya baru dia pakai sihir. Kalau nggak butuh ya dia nggak bakal pakai sihir. Dan Orsted itu juga sama kayak Rudeus yang dimana dia nggak perlu merapalkan mantra waktu pakai sihir. Jadi ya nggak perlu ngomong-ngomong sesuatu lah. Atau ya bisa dibilang ini adalah sihir tanpa suara, silent voice. Terus udah ditampilin juga kalau Orsted itu bisa pakai sihir penyembuh yang ranknya belum disebutin secara pasti ranknya ada di mana. Tapi kalau dilihat ya kan harusnya ada di rank Emperor atau lebih tinggi lagi karena dia bisa nyembuhin beberapa luka secara instan. Termasuk nyambungin tangannya Rudeus yang putus berkali-kali tuh di pertempuran. Terus Orsted juga bisa pakai sihir summoning yang dia pakai buat manggil makhluk yang bakal menjaga keluarganya Rudeus dari Hitogami. Terus Orsted juga bisa pakai sihir suara yang fungsinya ya buat gangguin musuhnya atau yang memberikan efek debuff juga pakai raungannya. Dan ini adalah sihir khas dari suku Doldia atau ya suku dari si kembar tuh yang disekap sama Rudeus yang kencing-kencing gitu loh waktu disekap. Teman akademinya Rudeus lah. Nah, Orsted itu juga bisa pakai sihir hipnotis tuh, khas suku Nuka yang dia pakai buat ngebikin lawannya pingsan atau tertidur. Yang intinya dia pakai kalau nggak pengen bikin musuhnya mati, misalnya ya kayak buat nyekap musuhnya biar bisa diinterogasi atau semacamnya lah. Nah, Orsted itu juga bisa pakai sihir pengganggu, tapi beda sama Rudeus karena sihir pengganggunya Orsted atau yang bisa disebut Ranma itu buat menyegel satu bagian tubuh musuhnya biar nggak bisa pakai sihir. Jadi beda kasus sama Rudeus. Contohnya ya kan, Orsted pakai itu pas ngelawan Rudeus yang dimana Orsted nyegel sihir di tangan kanannya Rudeus. Jadi Rudeus itu nggak bisa pakai sihir di tangan kanannya untuk sementara. Dan itu juga bisa menyebabkan sihir musuhnya jadi terganggu atau jadi makan waktu lah pas casting atau merapalkan mantra gitu. Nah, Orsted itu juga bisa manggil gerbang naga tuh yang fungsinya buat menyerap sihir lawannya tapi ada kapasitas sihir yang bisa diserap. Contohnya gitu kan waktu Orsted ngelawan Rudeus tuh kan si siapa? Orsted itu manggil gerbang dan gerbangnya itu retak tuh waktu menyerap sihirnya Rudeus sampai Orsted bilang kalau tingkatan sihirnya Rudeus itu udah sama kayak Laples. Dan Orsted juga bisa pakai sihir gravitasi yang dia pakai ya di beberapa momen tertentu lah. Terus Orsted juga punya sihir sensor buat melacak seseorang dengan radius tertentu tergantung dari jumlah mana atau energi sihir yang dia pakai. Tapi karena Orsted sering pakai sihir ini ya berarti itu nandain kalau jumlah energi sihir yang dipakai itu ya cuma sedikit lah. Nah, Orsted juga nggak terikat gitu kan sama prinsip dunia tuh. Yang dimana dia bisa mengulang segalanya dari awal. Beda dari Laples gitu kan yang pakai sihir reinkarnasi, Orsted itu kayak punya kutukan tersendiri yang dimana dia wajib ngebunuh Hitogami dengan batas waktu tertentu. Dan kalau batas waktunya habis atau mungkin Orsted mati sebelum bisa ngebunuh Hitogami, maka Orsted bakal mengulang semuanya dari awal dengan segala ingatan yang masih utuh. Tapi konsekuensinya regen mana Orsted atau energi sihirnya ya, regen energi sihirnya itu bakal makin lambat. Dan itu kenapa Dewa Naga Orsted yang dikatakan sebagai makhluk terkuat gitu kan, itu punya regen mana yang bahkan lebih lambat dari Rudeus ya, itu masuk akal gitu loh. Terus Orsted juga punya kutukan lain dari ras Dewa Naga yang dimana dia dari lahir gitu kan itu bakal dijauhi sama semua makhluk hidup karena insiden ngamuknya Dewa Naga pertama yang ngobrak-ngabrik dunia pas istrinya atau ibunya Orsted dibunuh sama Hitogami. Jadi dulu di Mushoku Tensei itu ada beberapa dunia ya, ada 7 kalau nggak salah. Intinya ada 7 atau berapa dunia gitu dan itu semuanya diobrak-abrik sama Dewa Naga pertama atau bapaknya Orsted. Makanya Orsted punya kutukan ditakutin sama semua makhluk yang ada di dunia Mushoku Tensei. Tapi ya ada beberapa yang nggak takut lah sama Orsted, terutama yang punya faktor Laples kayak Rudeus atau ya yang bukan berasal dari dunia Mushoku Tensei gitu. Contohnya kayak si Nanahoshi
Atau mungkin kayak anak-anaknya Rudeus gitu yang keturunan faktor Laplace gitu, itu juga nggak takut sama si Orsted. Nah, buat ngatasin kutukannya itu gitu, kutukan yang bikin semua makhluk jadi takut sama dia, Orsted itu pakai item yang dibuat sama Cliff buat menekan kutukannya. Jadi ya orang mulai nggak takut lagi tuh kalau ketemu Orsted. Contohnya ya kayak teman-teman Rudeus lah, yang mulai nggak takut ketemu Orsted setelah dia dapat item dari Cliff untuk menekan kutukannya itu. Terus Orsted juga punya pedang dewa tuh yang dipakai sama Orsted sewaktu ngelawan Rudeus kedua kalinya di LN volume 15. Dan ya buat manggil pedang dewa itu dibutuhkan banyak mana atau banyaknya energi sihir, yang diperkirakan sampai 15% dari energi sihir yang dipunya sama Orsted. Makanya ya Orsted jarang tuh pakai pedang dewa, yang ya gimana ya, buat ngisi sampai 100% energi sihirnya aja gitu loh, Orsted butuh waktu 200 tahun gitu. Lah ini sekali manggil pedang dewa 15% hilang, kan kayak gila gitu loh. Ngisinya butuh beratus-ratus tahun gitu loh, butuh 200 tahun lah. Ini hilang dalam 1 detik 2 detik gitu, pas manggil pedang langsung hilang 15%. Ini kayaknya Orsted butuh quick charge nih ya, biar ngisi mananya itu cepet gitu. Cari yang wattnya gede lah. Dikata HP kali anjing. Dan oke lah ya, cukup sampai di sini buat pembahasan SKSD Orsted kali ini. Gimana menurut lo nih Cuk soal pembahasan kali ini? Ya apakah bagus atau tidak? Coba tulis di dalam kolom komentar. Dan ya kalau menurut lo ini kayak kurang tepat gitu kan, ada yang salah atau ada yang kurang, coba tulis di dalam kolom komen juga. Karena ya ini hanya pemahaman gua gitu kan setelah membaca LN-nya, yang mungkin aja gue salah baca atau mungkin gua kurang gitu. Jadi ya siapa tahu aja ada gitu. Kalau emang benar coba tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.